Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat tutorial untuk melakukan digitasi pada ArcGIS. Yang pertama tuh tentunya kita membuka Art Catalog, kemudian kita klik kanan pada folder, lalu pilih New, lalu klik Save File. Kemudian save file pertama yang kita buat itu adalah titik. Pada picture tipenya kita atur point, kemudian pada spatial reference-nya kita edit, lalu kita gunakan yang UTM zona 50S, kemudian OK. Kemudian klik OK. Maka akan muncul layar titik seperti di gambar di samping. Kemudian kita klik kanan pada layar titik, kita edit feature, start editing untuk membuat titik. Kemudian kita pilih yang create feature. Klik satu kali pada titik, kemudian buat titik-titik di tempat yang kita inginkan. Misalnya saya akan buat di sini dan juga di sini. Kemudian kita ke editor, save edit, editor, stop editing untuk menyimpan hasil editan kita tadi. Terus yang kedua kita klik kanan pada layar titik, kemudian open attribute table, klik pada table option, lalu pilih menu add file. Kemudian pada add file kita membuat keterangan nama. Pada namanya kita tulis keterangan, lalu kita pilih teks, kemudian klik OK. Kita add file lagi, kita namai OK. Kemudian add file lagi, pilih yang double, kemudian OK. Lalu kita tutup. Kemudian kita klik kanan lagi pada layar titik, kemudian kita edit feature, start editing, lalu balik lagi ke open attribute table. Lalu kita akan mengganti atau memberikan nama. Nah, pada add file X dan Y kita akan menentukan koordinat X dan Y dengan klik kanan, lalu calculate geometry, pilih yang X coordinate point, lalu meter ini kita ganti menjadi decimal degree, kemudian uncentang, lalu OK. Kita lakukan hal yang sama pada file Y. Kemudian kita tutup, lalu kita ke editor, save edit, editor, stop editing. Kemudian untuk memunculkan nama titik tadi kita klik kanan pada layar titik, kemudian properties, kemudian kita centang label feature index layer, lalu ID-nya kita ganti menjadi keterangan, karena di keterangan kita taruh nama tadi. Kemudian kita bisa ubah ukuran font dan juga jenis font yang kita gunakan. Lalu kita ganti warna, kita simbol, edit simbol, pilih yang max, lalu pilih yang halo. Oke, tinggal kita OK, kemudian apply, kemudian OK. Nah, selanjutnya save file yang kedua tuh kita akan membuat save file jalan atau jalan yang akan kita buat di peta ini. Kita ke new, kemudian save file lagi, kemudian kita ganti menjadi jalan. Yang picture tipenya kita ganti menjadi polyline. Kemudian spasialnya kita edit, lalu pilih yang WGS zona 50S, kemudian OK. Kemudian kita klik kanan pada layar jalan, edit feature, start editing untuk membuat jalan, lalu pilih yang create features, klik sekali pada jalan, kemudian kita bisa membuat jalan sesuai kalau ada jalan pada petanya. Kemudian klik kanan, lalu finish sketch. Klik kanan, lalu finish sketch. Lalu kita ke editor, save edit, editor, stop editing. Kemudian kita klik kanan lagi pada layar jalan, lalu open attribute table. Kemudian kita add file lagi seperti yang kita lakukan pada save edit lagi, lalu namanya kita ganti menjadi
nama, lalu pilih yang teks, kemudian kita pilih add file, panjang, karena kita akan menentukan panjang jalan, pilih yang double, kemudian oke. Kemudian kita tutup lagi, kemudian kita klik kanan pada layar jalan, lalu edit feature, start editing, lalu klik kanan lagi, edit feature, open attribute table. Nah, kita bisa mengganti nama jalan, jalan utama, jalan depan. Nah, untuk menentukan panjang jalannya tuh kita tinggal klik kanan pada panjang, add file one-nya, kemudian calculate geometry, propertinya kita pilih yang length, lalu ini kita atur menjadi kilometer sesuai yang kita inginkan. Ini kita uncentang, lalu kita oke. Maka akan ketemu berapa kilo panjang jalannya. Selanjutnya, untuk memunculkan nama jalan tadi, kita klik kanan pada layar jalan, lalu properties, centang label, simbol, edit simbol, pilih yang max, lalu pilih yang halo, oke. Kemudian ukuran fontnya, oke. Tinggal kita apply, lalu kita oke. Oh ya, kita lupa di propertiesnya ini jangan lupa diganti dengan nama tadi. Oke. Nah, untuk mengganti ukuran jalannya kita klik kanan pada ini, lalu kita pilih yang width-nya jadi 3, lalu kita oke. Lalu kita ke editor, save edit, editor, stop editing. Lalu yang terakhir kita akan membuat save file polygon. Caranya sama, klik kanan, new, save file, lalu pilih ganti namanya menjadi polygon. Kemudian picture tipenya kita ganti jadi polygon juga. Lalu kita edit, pilih yang zona 50s, kemudian oke, kemudian oke. Nah, untuk membuat polygon kita klik kanan pada layar polygon, edit feature, start editing. Pada dasarnya langkahnya sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kita buat polygon. Klik kanan lalu finish sketch. Klik kanan lalu finish sketch. Kemudian kita ke editor, save edit, editor, stop editing. Nah, lalu pada polygonnya kita klik kanan lalu open attribute table. Kemudian kita add file lagi, nama, tipenya kita ganti menjadi yang teks. Selanjutnya kita add file lagi, kita akan menghitung luasan, jadi kita membuat file luasan dan memilih tipenya yang double. Kemudian kita close, kemudian kita klik kanan lagi, lalu edit feature, start editing, klik kanan lagi pada layar polygon, lalu open attribute table. Kemudian namanya kita ganti sekolah rumah. Lalu untuk menghitung luasannya kita klik kanan, kita calculate geometry, yang propertinya kita pilih yang area, lalu yang unitnya kita pilih yang hektar area, uncentang, lalu oke, kita tutup, lalu kita ke editor, save edit, editor, stop editing. Nah, untuk memunculkan namanya lagi kita lakukan hal yang sama, properties, centang label, ID-nya kita ganti menjadi nama, lalu kita ganti ukuran fontnya. Kalau kita ke simbol, edit simbol, kemudian pilih yang max, lalu halo.
kemudian oke, apply, lalu oke. Nah, maka akan muncul. Nah, untuk memunculkan bangunannya, kita klik 2 kali pada ini, pada gambar poligonnya, lalu di fill color kita pilih no color. Kemudian di outline width-nya kita atur saja 2. Lalu outline color-nya kita atur jadi warna merah. Kemudian oke. Nah, itu saja langkah-langkah untuk digitasi pada ArcGIS. Selanjutnya kita simpan file. Caranya kita pilih file lalu save. File lalu save as. Kemudian kita save dalam bentuk ArcMap agar tidak hilang. Kemudian kita pilih file, export maps. Lalu kita pilih yang JPG, kemudian kita save. Oke, sekian saja tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.